kabar Bapak pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Tarina sehat juga nih. Alhamdulillah sehat Bapak. Baik Pak Giarto, mohon maaf saya di sini mendapatkan tugas dari CGP untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak dalam pengalaman pengambilan keputusan, baik itu keputusan dilema etika maupun rujukan moral. Baik, siap. Pasti Bapak selama ini pernah mengalami hal tersebut, ya? Iya, pernah mengalami seperti itu. Jadi Bapak yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang pernah Bapak alami yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral? Iya, tentunya mengidentifikasi, tentunya ya kan menerapkan 9 langkah itu ya dalam pendidikan guru penggerak itu, karena dulu juga saya ikut pendidikan guru penggerak. Nah, kemudian yang poin awalnya saya harus tahu dulu ini dilema etika ataukah rujukan moral. Kalau benar dengan benar berarti ini dilema etika, kalau benar salah kan itu rujukan moral. Bapak, terima kasih. Untuk selanjutnya, bagaimana Bapak dalam melakukan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, mungkin benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan tersebut tadi. Tadi Bapak sempat menyebutkan dengan 9 tadi nih Pak. Iya, 9 langkah itu. Jadi memang ketika ada kasus-kasus yang itu istilahnya benar lawan benar ya, kita kan harus memilih salah satu. Yang pertama, saya harus tahu dulu ini kira-kira nantinya itu ada apa yang lebih berdampak positif gitu ya. Nah, itu yang akan kemudian kita ambil. Nah, penerapannya tentunya yang pertama kita harus mengetahui dulu nilai apa yang bertentangan. Meskipun benar dengan benar kan harus tahu dulu apa yang bertentangan gitu ya. Kalau ternyata ini yang bertentangan itu sama-sama kuatnya gitu kan, tentunya juga harus dipilih mana yang nanti akan dijadikan sebagai acuan. Kemudian kami juga harus menentukan siapa saja yang terlibat, kemudian apa saja hal-hal yang memang itu menjadi fakta gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah fakta-fakta yang relevan kita identifikasi, barulah kita menguji apakah ini ada pelanggaran undang-undang, apakah ini ada pelanggaran regulasi, gitu. Kemudian kalau sampai publik tahu itu nanti seperti apa, seperti dari jadi memang ada banyak pertimbangan sebelum nanti pada akhirnya memutuskan. Dan ada beragam cara juga ya, di pendidikan pendidikan juga ada itu dilema juga ya, memungkinkan tidak ada solusi lain dari yang sebelumnya belum terpikirkan. Sangat komplit sekali ya Pak, menggunakan 9 langkah. Selanjutnya mungkin tadi langkah-langkah terpisah seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini tadi sudah sampai Bapak sebutkan tadi dengan menggunakan 9 langkah tadi. Yang selanjutnya, apakah ada hal atau hal-hal apa saja selama ini yang mungkin Bapak menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang efektif menurut saya adalah ketika kita melakukan tahap pengujian itu. Di tahap pengujian itu kan kita akhirnya tahu menelisik kembali apakah ini melanggar regulasi atau tidak. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau secara regulasi itu aman, ini kita uji intuisi. Bagaimana perasaan saya ketika di posisi misalkan sedang menangani kasus anak, situasi anak seperti itu, kita ingin diperlakukan seperti apa, gitu ya. Karena kan ini otomatis dengan adanya empati seperti itu, kita akan memberikan keputusan yang nantinya juga baik, gitu ya, baik bagi sekolah misalkan ataupun pada siswa tersebut. Dan termasuk di uji publikasi ya, dikata ini kasus yang diketahui orang lain, nah, itu seperti apa respon mereka kira-kira kalau kita memilih A, atau ketika kita memilih D nanti respon mereka seperti apa jika itu diketahui oleh publik, seperti itu Mbak Rina. Berarti kebanyakan nyaman ya Pak kalau seandainya ada publik itu, kalau sudah sesuai dengan peraturan yang ada Bapak merasa tetap nyaman? Iya, tetap nyaman akhirnya ya. Kita kan juga ini nggak ngomong sisihkan, andai kata ini diketahui oleh pihak lain, kira-kira mereka akan menyampaikan seperti apa. Kalau kan nanti keputusan kita berbeda dengan opini umum di masyarakat, kita kan harus punya jawaban seperti itu ya. Alasannya apa, dasarnya apa. Terus selanjutnya mungkin hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut, dilema etika tersebut? Jadi tantangannya adalah ketika kita harus memutuskan dalam waktu yang cepat gitu ya, karena ini kasusnya mendesak gitu. Nah, tetapi kita belum memiliki banyak referensi ataupun bukti-bukti gitu. Nah,
Mereka itu dalam pandangan seperti ini tentu saya tidak bisa melakukannya sendiri. Ya, harus ada pihak-pihak lain yang dilibatkan. Jadi selama ini ya ada staf manajemen yang kami libatkan, baik itu wakil kepala sekolah, kemudian Kasubag TU dan sebagainya, agar nanti pengambilan keputusan itu memang sudah berasal dari berbagai sudut pandang. Itu. Menurut Bapak, apakah memiliki sebuah tata cara atau mungkin jadwal tertentu dalam suatu penyelesaian masalah etika? Apa Bapak langsung menyelesaikan seketika juga di tempat tersebut atau memilih jadwal tersendiri untuk menyelesaikan, ada prosedur sendiri? Jadi kadang-kala kalau itu memang tidak terlalu kompleks ya bisa di saat itu. Tetapi manakala itu kompleks, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, tentu tidak bisa diputuskan di satu waktu itu. Yang tadi saya sampaikan perlu ada pihak-pihak lain yang dilibatkan, kemudian ada penjadwalan juga ya, dan tambahan kira-kira ini harus selesai maksimal kapan, langkah-langkahnya seperti apa, nanti disepakati bersama di tim manajemen itu. Berarti tergantung kasusnya juga Ya, ya, tergantung kasusnya berat juga. tidaknya juga. Kalau memang kasus berat ya memang itu butuh pemikiran, bahkan sangat mungkin juga konsultasi ke atasan di cabang dinas seperti itu. Terus untuk selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema tadi? Sebenarnya Bapak sampai menyebutkan ya tadi ya, dengan Bapak KTU dan lain sebagainya. Pihak-pihak yang terkait itu termasuk juga dengan atasan gitu ya, karena kan ada cabang dinas juga, ada dinas induk juga. Paling tidak kalau itu bisa selesai di tingkat sekolah ya kita selesaikan. Kalau ternyata butuh konsultasi ke jenjang yang lebih tinggi ya kami konsultasikan secara jenjang. Namun selama ini apakah banyak yang harus konsultasi ke jenjang atau masih berada di? Kebanyakan masih bisa selesai di tatanan sekolah saja. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, banyak sekali pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan dilema etika tersebut. Jadi yang pertama, ketika kita mau mengambil keputusan tidak boleh tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu kan memang nggak baik karena sifat dari setan gitu ya. Harus dipikirkan dengan matang dan tidak dalam kondisi emosi dan sebagainya. Tapi ketika sudah tenang, kemudian menganalisisnya bisa menyeluruh, barulah kemudian keputusan itu kita ambil. Jadi tidak boleh tergesa-gesa ya. Meskipun segera, tapi ini tidak tergesa-gesa, tidak langsung menghakimi, memvonis dan sebagainya. Tapi kita lebih banyak mendengar juga apa sebenarnya yang menjadi alasan dan dasar itu. Oke, Pak Giarto, terima kasih banyak waktunya dan saya semakin paham bagaimana saya bisa seandainya nanti bisa menyerap untuk mengambil keputusan saat dalam ada masalah kasus baik dilema maupun kasus lainnya. Saya terima kasih dari pengalaman-pengalaman yang sudah disampaikan Bapak Giarto tadi. Mungkin cukup sekian waktunya dan saya sangat terima kasih atas kelonggaran waktu Bapak. Ya, sama-sama Mbak Rina, sukses dan sehat selalu. Amin, Pak Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat, berdas waras dan tetap semangat. Injil Bapak. Baik Pak Joko, saya di sini mendapatkan tugas dari JGP Angkatan 8 untuk menanyakan beberapa pertanyaan ke Bapak dalam rangka pengambilan keputusan dilema etika atau rujukan moral. Pasti selama Bapak menjadi kepala sekolah pernah mengalami hal tersebut ya Bapak? Iya, dan insya Allah kami akan berusaha menjawab sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas gitu. Dan tentunya bisa jawaban itu kan sifatnya relatif. Relatif itu artinya antara saya bisa beda dengan kepala yang lain. Dan insya Allah yang akan saya sampaikan yang kira-kira pernah saya lakukan. Baik Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah Bapak alami atau mungkin yang merupakan kasus dilema etika maupun rujukan moral Bapak?
tentu yang pertama itu apa ya, berbasis data nih, data dari yang bersangkutan. Misalnya ada sebuah permasalahan itu kan kita mengidentifikasi dengan sumber informasi dari yang bersangkutan. Yang bersangkutan itu pokok menurut saya, karena kita tanyai, kita gali informasinya, bagaimana sebenarnya ketika yang bersangkutan mengalami sebuah permasalahan. Yang kedua tentu bertanya kepada orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat ini kita cari sebenarnya yang bersangkutan itu punya orang-orang dekat siapa saja. Kita gali datanya, terutama terkait dengan permasalahan yang sedang terjadi atau yang sedang dialami oleh yang bersangkutan. Yang berikutnya, yang strategi ketiga adalah barangkali bisa ditambahkan itu mencari rekam jejaknya, jejak digitalnya, mungkin di story WA-nya, bisa juga di IG-nya, bisa juga di Facebook-nya atau seperti apa. Kita berusaha cari ini dalam rangka bukan berarti apa ya namanya, mencari sesuatu yang tidak tampak, tapi kan rekam jejak itu penting, jejak digital itu penting, barangkali nanti bisa dijadikan referensi untuk memperkuat perolehan data dari yang bersangkutan gitu. Jadi kalau menurut saya ada 3. Yang pertama yang konfirmasi ke yang bersangkutan, yang kedua orang-orang terdekatnya kita tanyai, yang ketiga dari jejak digital atau rekam jejaknya. Luar biasa Bapak, sangat komplit identifikasinya. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama, yang benar-benar sama benarnya atau mengandung nilai kebajikan yang baik. Ya, ini tentunya kan sebuah opsi yang sulit ya untuk bisa dijawab gitu. Tapi ya insya Allah menggunakan senjata terakhir. Biasanya dalam mengambil keputusan itu ada senjata terakhir, dianalisis. Dianalisis lebih banyak mandorotnya atau manfaatnya gitu. Sehingga ini sangat menentukan. Apabila kebaikan atau mandorotnya lebih banyak, ya tentu akan lebih mudah. Meskipun itu dua-duanya sama baik. Dua-duanya sama baik, dua-duanya sama istilahnya mengandung kebaikan itu, maka dianalisis lagi mana yang lebih banyak mandorotnya, mana yang lebih banyak manfaatnya. Tentu yang kita ambil adalah yang lebih banyak manfaatnya, yang lebih sedikit dari mandorotnya. Nah, ini barangkali jawaban ini adalah jawaban klasik, tapi menurut saya sangat penting ketika dua-duanya sama-sama bermanfaat, sama-sama baik lah, sama-sama baik, maka dicari yang paling sedikit mandorotnya, yang terbanyak ya, barangkali seperti itu. Kalau boleh tahu Bapak, langkah-langkah atau prosedurnya bagaimana Bapak untuk bisa melakukannya selama ini? Ya seperti yang saya sampaikan bahwa ada semacam klarifikasi atau identifikasi, ya, terutama dari nilai-nilai moralnya, ya, nilai-nilai yang muncul di peristiwa atau di kasus atau di kejadian tersebut. Jadi sebenarnya nilainya seperti apa? Ini apakah tentang kejujuran ataukah tentang material, arti korupsi atau semacamnya gitu. Diambil nilai-nilainya dulu. Jadi ini masalah kejujuran, masalah perselingkuhan atau apapun, ya nanti bisa mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Yang kedua, setelah identifikasi tentu ya ada semacam istilahnya data itu divalidasi gitu. Data itu divalidasi, kebenarannya setelah divalidasi kan otomatis
akan ditemukan apa namanya, sebenarnya data itu yang benar mana, yang tidak benar mana. Kemudian kegiatan ini bisa diversikan kalau yang sekarang lagi ngetren dalam rangka klarifikasi dan identifikasi ataupun validasi data itu dengan sebutan BAP. Karena di BAP ada masalah ini ada masalah, kemudian kita undang namanya BAP. Di BAP yang lagi ngetren gitu. Kemudian hasil BAP itu kita uji sebenarnya. Kita uji permasalahan ini sebenarnya terkait dengan apa? Apakah pelanggaran hukum ataukah pelanggaran peraturan atau regulasi? Kemudian apakah ini hanya pelanggaran etika moral? Ada tiga ini yang penting. Karena ada banyak konsekuensi. Kalau hukum, misalnya pelanggaran hukum, konsekuensinya nanti terpidana dan tidak. Oke, kalau regulasi, berarti kan perlu disampaikan bahwa ini aturannya seperti ini. Kalau sesuai dengan misalnya terkait dengan moralitas atau etika, kita benahi tentu dengan mungkin pendekatan yang lebih tepat adalah dengan sosok keteladanan atau fasilitas. Barangkali sebagai seorang pimpinan, keteladanan ini sangat penting. Kalau misalnya diri kita atau saya tidak bisa menjadi teladan, maka kita bisa mengambil inspirasi dari orang lain yang merupakan keteladanan, tokoh-tokoh yang bisa diteladani. Kemudian berdasarkan uji-uji tersebut, maka akan muncul sebuah resolusi. Ini masalah ini ada tiga hal ya. Masalah ini yang penting rampung atau end-based thinking, yang penting rampung. Yang berikutnya adalah kita peduli atau care. Ini kita selesaikan karena dalam rangka istilahnya familiar approach, dalam arti kekeluargaan, rasa yang kita gunakan gitu. Jadi ada berbagai tindakan yang penting rampung ya wis, ini rampung selesai. Kemudian yang berikutnya kalau berdasar peraturan, aturannya seperti apa. Yang ketiga berdasar ini approach atau care kita kepada permasalahan yang ada, yang dialami oleh yang bersangkutan, sehingga ini akan mempengaruhi keputusan yang muncul nanti. Keputusan yang muncul itu, setelah itu kita ambil keputusan, ini diselesaikan secara kekeluargaan saja. Kalau ini tidak diselesaikan secara hukum. Kalau ini yang penting rampung sih masalahnya, nanti kita kalau ada muncul masalah baru kita selesaikan lagi. Ini saya kira seperti itu. Ngaten nggih. Jadi sangat komplit sekali. Insya Allah seperti itu ya. Ada 3 macam resolusi cara pandang dalam hal menyelesaikan masalah. Itu kembali lagi ke kasusnya Pak, permasalahannya. Permasalahan yang itu seperti apa? Oke. Untuk selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema tersebut? Dari ketiga tadi, yang paling efektif yang mana Bapak? Kalau menurut saya segala sesuatu itu kan percaya bahwa segala sesuatu itu bisa diselesaikan. Maka saya kebanyakan yang ini tentu yang saya alami. Kebanyakan yang saya ambil itu resolusi yang ketiga. Segala sesuatu saya pandang sebagai sebuah care yang care based thinking. Artinya apa? Kita harus selalu berusaha ada kedekatan antara pimpinan dengan orang yang dipimpin begitu, bukan anak buah ya, orang yang dipimpin. Karena basis kedekatan inilah yang akan insya Allah akan menyelesaikan segala sesuatu apabila terjadi permasalahan. Nah, kedekatan ini kalau ada pernah saya baca itu pendekatan keluargaan, familiar approach ketika menyelesaikan dengan
dengan berbasis keluarga. Artinya perhatian itu jauh, menurut saya pendekatan perhatian itu jauh lebih bisa efektif dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat peraturan, apalagi yang pendekatan yang penting masalahnya rampung atau end case thinking gitu. Jadi kalau menurut saya yang paling efektif ya yang berdasarkan perhatian atau kedekatan keluarga gitu. Sehingga hal-hal yang serumit apapun kalau kita merasa menjadi sebuah keluarga, ada kedekatan, insya Allah semuanya akan bisa terselesaikan. Sangat luar biasa Bapak. Menurut Bapak selama ini adakah tantangan-tantangan yang saat Bapak mengambil keputusan yang ada kasus-kasus dilema itu? Kuncinya ada satu Mbak. Kuncinya ada beberapa hal ya. Yang pertama itu tantangannya apabila yang berkasus atau yang bersangkutan itu tidak jujur. Tidak jujur ini akan mempersulit dalam hal pengambilan keputusan atau istilahnya menyelesaikan sebuah masalah gitu. Kemudian yang kedua, tidak tersedianya data yang akurat. Artinya memang tidak ada resource data yang bisa dipercaya terkait dengan permasalahan yang sedang dialami oleh seseorang tersebut. Kemudian resource data tadi ya, tidak ada pihak kolaborator atau istilahnya yang kita jadikan teman untuk partner dalam menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kan menghadapi sebuah permasalahan yang dialami seseorang itu kita butuh kolaborasi dengan orang lain atau pihak lain supaya bisa mendapatkan data yang lebih komprehensif. Apabila tidak tersedia kolaborator ini tentu akan menjadi tantangannya yang semakin berat gitu, katakanlah seperti itu. Jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah ketidakjujuran itu akan sulit dan merupakan tantangan yang sulit sekali. Yang seorang jujur kan angel. Yang kedua datanya tidak valid, dalam arti datanya tidak komprehensif, tidak lengkap dan tidak benar gitu. Dan yang berikutnya adalah tidak terjadinya kolaborator atau istilahnya ya partner dalam menyelesaikan masalah. Ini menurut saya tetap penting ketika kita menyelesaikan masalah, harus ada partner atau kolaborasi dengan beberapa pihak. Banyak sekali faktornya nih Bapak. Untuk selanjutnya, apabila Bapak menyelesaikan suatu permasalahan itu, apakah harus ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya atau langsung seketika penyelesaian masalah itu dilaksanakan Bapak? Selama ini yang pernah saya laksanakan adalah ada 2 versi ya. Yang pertama tentu secara preventif dan kuratif supaya tidak terjadi permasalahan. Preventifnya, kuratifnya ketika terjadi masalah. Nah, ketika penyelesaian masalah itu adalah case by case atau setiap terjadi kasus ya. Setiap terjadi kasus kita harus selesaikan sampai tuntas. Kita gali akar masalahnya seperti apa dan kita selesaikan sampai tuntas itu. Yang ini case by case ya. Yang kedua ya secara preventif atau tadi yang secara kuratif. Yang secara preventif adalah kita menyampaikan hal-hal terkait dengan pembinaan. Ketika briefing itu kita sampaikan supaya tidak terjadi permasalahan. Nah, kita antisipasi supaya tidak terjadi permasalahan. Jadi ada 2 hal yang perlu saya sampaikan di sini yang tentunya pendekatan yang konvensional yang preventif dan menangani masalah yang sudah terjadi. Ya, preventifnya kita laksanakan saat pembinaan atau pendampingan atau apapun, saat kita ketemu, kita bisa ngobrol dan sebagainya, bisa menyampaikan gagasan atau apapun yang terkait dengan pelaksanaan tugas sehingga tidak potensi masalah. Kemudian yang kedua ya case by case itu kalau ada masalah ya sudah diselesaikan. Tergantung kembali lagi kasus yang dihadapi. Terus untuk selama ini kan tadi Bapak pernah mengucapkan bahwa kalau ada permasalahan adanya kolaborasi ya Pak, dengan mungkin rekan sejawat atau mungkin dengan kurikulum, kesiswaan dan lain sebagainya. Untuk biasanya kalau Bapak biasanya dengan permasalahan itu menyelesaikannya yang membantu pihak-pihak tertentu dengan siapa saja?
dalam mengambil keputusan saat mengambil keputusan ini biasanya terkait dengan pihak-pihak apa saja? Ya, yang pertama tentu secara kedinasan itu sebenarnya kebanyakan diselesaikan secara internal ya, berkolaborasi dengan orang-orang terdekat kita, contohnya misalnya butuhkan data-data tentang perilakunya, berarti dengan orang-orang sekitar, melibatkan orang-orang sekitar, orang-orang terdekat itu. Kemudian jika memang harus melibatkan pihak eksternal, tentu kepala sekolah meminta arahan ataupun masukan dari atasan langsung, bisa ke pengawas sekolah, bisa ke atasan langsungnya yaitu kepala seksi SMA gitu. Jadi pihak eksternal itu menurut saya tetap penting ketika kemarin di kondisi sekolah kami ada yang mau mengajukan istilahnya kredit pinjaman gitu, tapi sebenarnya ada masalah yang sangat krusial membelit yang belum terselesaikan gitu. Dengan kondisi seperti itu saya tidak bisa langsung memberikan keputusan, saya perbolehkan, saya harus mendapatkan masukan, mendapatkan arahan dari atasan saya dan pertimbangan tentunya. Nah, ketika sudah mendapatkan arahan dan pertimbangan, saya semakin yakin mengambil keputusan kalau memang harus difasilitasi. Jadi ada pihak-pihak orang-orang sekitar yang kita libatkan, ada juga pertimbangan dari pihak eksternal yang tentunya memiliki kedudukan atau posisinya yang bisa memberikan arahan atau memberikan kewenangan, memberikan arahan. Dan tak lepas dari sumber data-data ini Pak, dari awal jaringan tadi. Ya otomatis itu, karena yang ditanyakan adalah terkait dengan pihak yang dilibatkan, maka orang-orang yang dilibatkan yang terutama didukung dari data-data yang ada tadi. Dari semua tadi yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan di saat ada kasus dilema etika Bapak? Keputusan terbaik adalah keputusan yang berdasarkan data dan fakta. Data dan fakta ini sangat penting ketika akan membuat sebuah keputusan dalam arti apakah itu berupa kasus atau yang lain. Yang tidak kalah pentingnya adalah berbasis pada moralitas dan etika. Nah, ini pertimbangan moral dan etika ini menjadi kunci ketika apapun yang akan diputuskan, karena apapun yang terjadi kalau sudah mendasarkan pada moral dan etika tentu tidak akan bertentangan dengan regulasi maupun hukum. Tidak ada yang moralnya baik itu bertentangan dengan hukum ataupun etika. Sehingga yang pertama adalah terkait dengan data dan fakta. Urusan terbaik itu berdasarkan data dan fakta. Yang selanjutnya adalah berdasarkan pertimbangan moralitas. Ini yang bisa saya tarik dari sebuah beberapa macam kasus yang mungkin saya tangani ya dengan BAP, dan kebetulan saya di sini baru sebentar itu sudah banyak masalah yang harus tertangani, dan alhamdulillah sudah ada titik terang dan barangkali ada progres yang membaik. Kira itu. Terima kasih Bapak, sudah banyak sekali yang Bapak sampaikan dan alhamdulillah itu bisa memotivasi saya dan mengambil pengalamannya dari apa yang Bapak sampaikan tadi sebagai kepala sekolah dalam pengambil keputusan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan sekali lagi saya berterima kasih sekali atas pengalaman-pengalaman, berbagi pengalaman dari Bapak Joko selaku kepala sekolah di SMA Negeri 1 Teras. Jadi ini mungkin ya bisa jadi pengalaman ini bisa berbeda di tempat kejadian perkara yang lain atau di unit kerja yang lainnya. Hanya selama ini yang saya lakukan kebetulan ketika saya mendapatkan limpahan permasalahan ini, dengan langkah-langkah yang saya lakukan kelihatannya agak bisa efektif berprogres menuju perbaikan. Meskipun tidak bisa mengatasi masalah, setidaknya bisa mengambil inspirasi dari apa yang saya sampaikan ketika akan menyelesaikan masalah yang ya tadi yang sebenarnya ya tidak hanya
moralitas atau dilema moral itu, tetapi ada hal lain yang lebih katakanlah perlu diselesaikan dalam permasalahan tersebut. Tapi memang intinya segala sesuatu itu bermula dari moral ya, karena kejadian-kejadian itu saya lihat sumbernya memang ada sedikit dari moral dan etika itu, dari istilahnya ya bukan tidak bermoral ya, cuma kan ketika terjadi ini awalnya kan ini ceritanya kan dari sebuah investasi ternyata investasinya bodong, kan menimbulkan masalah ini. Investasi ini kan harus kita sikapi dengan benar, ini benar atau tidak dan sebagainya. Investasi itu tadi awalnya menarik, tapi akhirnya barangkali kalau kegagalan terjadi kegagalan seperti ini potensi masalah yang lain. Ketika terjadi kegagalan itu maka muncul masalah-masalah yang lain, etika-etika yang lain, mungkin terkait dengan pinjam-minjam, dengan imbalan sesuatu dan sebagainya. Ini kan memicu permasalahan semakin banyak. Nah ini harapan kami memang dari sudut moralitas ini memang harus betul-betul kita tingkatkan dan selektif dalam segala sesuatu yang bisa jadi nanti akan berpotensi menjadi masalah besar. Itu Mbak Rina ya, mudah-mudahan bisa memenuhi apa yang menjadi ekspektasi dari penjenengan selaku guru yang sedang mengikuti proses pelatihan di guru penggerak, dan insya Allah ada banyak hal yang nanti bisa kita sampaikan, kita diskusikan, dan saya sendiri selaku kepala sekolah juga mempunyai kewajiban moral untuk berbagi kepada teman-teman yang terutama teman-teman yang lebih muda dalam hal ini, berbagi pengalaman. Sangat luar biasa pengalamannya, sangat komplit sekali, menggunakan langkah-langkah pengambilan keputusan yang komplit 9 langkah tersebut dan beberapa pertimbangan-pertimbangan data dan sebagainya. Matur suwun sangat Bapak Joko. Mungkin cukup sekian dari saya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.